Oke, silakan Auhid. Shalom Pak Elia. Ya, shalom, silakan. Pak Elia mau nanya kan banyak tuh ya. Saya suka dengar tuh ya orang-orang Islam tuh nyerang apa tuh? Misalnya nyerang tuh orang seberang tuh yang nyerang misalnya Matius 7 ayat 21 tuh saya baru baca tuh misalnya bukan orang yang berseru padaku Tuhan Tuhan yang akan masuk surga melainkan orang yang melakukan kehendak Bapakku. Itu kan ada yang naksir bahwa Yesus saja nggak melarang disebut tuh melarang dirinya disebut Tuhan. Itu menurut itu kenapa bisa tafsirnya jadi kayak gitu ya Kak? Diubah-ubah gitu. Ya, pekerjaan iblis memang begitu. Mm-mm. Ketika Yesus dicobai di padang gurun, kan iblis menggunakan ayat Alkitab juga untuk mencobai Yesus. Tapi maknanya dipelintir. Iya sih. Jadi memang iblis tuh juga mainnya main ayat. Dia lebih tahu dari kita masalah ayat. Dia lebih tahu. Tetapi makna ayat itu kan ditipu sama dia. Itu Jadi Matius 7 ayat 21, bukan setiap orang-orang yang berseru kepadaku Tuhan, Tuhan masuk ke dalam surga, mereka dia melakukan kehendak Bapakku. Nah, kehendak Bapak ini apa? Ya, misalnya berhidup sesuai kehendak Tuhan ya Kak. bentar. Kita lihat ayatnya dalam Yohanes 6 ayat berapa? Saya lupa lagi. Ayat 40. Ya, dikatakan begini, sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Jadi kehendak Bapa itu adalah percaya Yesus, tetapi percaya yang berbuah bagi kemuliaan Bapa kita. Gitu. Iya sih. Soalnya kan saya lihat itu kan apa tuh misalnya ada tuh ya kayak Ahmad kayak nama menafsirkan jadinya oh itu kan berarti Yesus nggak Ya itu pengen kan disebut Tuhan. orang-orang nggak sekolah yang begitu. Demi Apa? cuan. Mereka kan tahu cara mendapatkan keuntungan itu kan menggoreng-goreng orang Kristen. Jelek-jelekin orang Kristen. Ya, nggak penting itu valid atau nggak valid. Yang penting Kristen dijelek-jelekin deh. Yang penting orang Kristen tuh dibuat kelihatan salah lah. Nah, yang penting getting money. Itu Benar, mereka. Karena benar. kalau dinilai argumentasinya tuh nggak ada yang berkualitas semua. Misalnya Kainama. Kainama tuh nggak pernah konsisten. Dia yang bilang yang tersalib itu si dia yang ngomong si itu siapa ya? Banyaklah versinya. Dia bilang si Barsabas, dia bilang si bisa si Simon, bisa si siapa Yehonya atau siapa tuh nggak jelas juga dia itu. Jadi dia pun sebenarnya bingung apa yang dia sebutkan. Dia nggak tahu. Jadi Hmm, asal ngomong, yang penting Kristen dijelek-jelekin. iya Kan itu sih. motivasi mereka. Iya sih, iya kan ya Kak. Soalnya kan aku jujur ya Kak baca Kristenan kita kan lihat tuh, misal kayak keluarga aku kan ada dulu yang Muslim sekarang dan temanku juga Muslim sekarang udah puji Tuhan udah masuk Kristen karena dia mengalami perjumpaan Oh, pribadi dengan Tuhannya Yesus. Terus temanku juga ada tuh yang Muslim juga kan dia baca sejarah juga udah mulai mulai agak yakin terhadap apa itu tentang kisah Tuhan Yesus bahkan dia lebih percaya kisahnya yang kakak ceritain dan Alkitab daripada Al-Qurannya sendiri. Terus aku bilang, berarti kamu nggak apa-apa dong kalau bilang Islam banyak yang salah secara sejarah. Dia bilang, ya, ya emang banyak yang salah. ya, ya. Iya sih, itu sih mungkin salah satu lawatan Tuhan juga ya kak. Betul betul. Ya, Iya sih, kalau orang mengerti kasih karunia, dia itu akan datang kepada Yesus Kristus. Gitu. amin. Iya sih. Mm. Oh ya, Pak Elia mau nanya kan banyak sekarang nih ya teologi kemakmuran. Menurut Pak Elia itu teologi kemakmuran itu sebenarnya boleh nggak sih diajarin atau itu sebenarnya sesat? Itu sesat. Bukan salah, tapi sesat. 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 Sesatnya kenapa tuh? Tuhan Yesus berkata, barang siapa
yang menyangkal, ya, yang mengikut aku dia harus memikul salibnya. Sebenarnya gini, pengajaran Tuhan Yesus itu menentang human desires, menentang semua. Makanya para rasul itu semuanya hidup di dalam kesederhanaan, di dalam penderitaan yang memurnikan iman mereka. Tapi teologi kemakmuran berkata orang Kristen harus kaya raya, harus punya segalanya. Apa yang kamu mau harus dapat, apa yang harus kamu mau harus kamu dapat. Tidak ada pembatasan kepada human desires yang harus kita salibkan ketika mengikut Kristus. Jadi itu tidak hanya salah tetapi sesat. Teologi kemakmuran adalah penghinaan kepada kesederhanaan Kristus. Ya. Teologi kemakmuran itu adalah penghujatan kepada kesederhanaan Kristus. Bukan berarti orang Kristen nggak boleh kaya. Bukan berarti orang Kristen nggak bisa kaya, nggak bisa makmur. Bisa. Tapi orientasi iman kekristenan bukan kepada kemakmuranmu di bumi yang berdosa ini, tetapi keselamatan jiwamu dan penguasaan dirimu untuk mempersiapkan di kehidupan langit bumi baru. Karena tempat kita tidak di sini, tidak di dunia yang penuh dosa ini, tetapi di langit bumi baru. Ketika dunia ini diperbarui menjadi baru. Jadi orang Kristen tuh jangan, semua manusia tuh jangan yang ada yang tepak dada. Wah, saya punya ini, saya begini, saya orang bijaksana, saya orang pinter, saya orang kuat, saya orang kaya. Lalu dia merasa hebat. Sekaya apapun manusia di bumi ini tetap hina di hadapan Allah karena dosa-dosa kita. Jadi dalam Kolose 2 perikop ayat 16 dikatakan bahwa kejarlah hal-hal yang di atas, bukan hal-hal yang di bawah. Ya. Nah, orang Kristen sekarang itu mungkin dengan motivasi, dengan hal-hal yang lain lah, kita nggak tahu apa, terbitlah teologi kemakmuran. Mungkin Orang karena lihat itu iya, kali nggak bisa itu, nggak ada itu. Yes. Tapi kalau memuliakan Tuhan dengan harta kita boleh kan ya kak? Boleh, boleh. Iya sih. Iya sih. Betul betul betul. Makasih ya Pak Elia buat pendapatnya dan sharingnya. Ya, ya, ya. Saya punya kelemahan juga kayak dosa kayak gitu kak. Karena saya itu kan punya ayat pendukungnya misalnya kayak di Amsal 22 ayat 7 atau Amsal 19 ayat 4. Tapi makasih ya kak untuk udah menyadarkan saya. Iya, ya. Tuhan akan memberkati orang ketika orang itu mau datang kepada kerajaan Allah. Kekayaan, kemakmuran itu tidak menjadi tolok ukur atau indikator orang diberkati Tuhan. Kekayaan pun bisa datang dari setan. Orang-orang penyembah setan itu kaya semua. Mereka punya mobil bermerek, punya rumah mewah, punya bisnis di mana-mana. Tapi apakah itu dari Allah? Mereka dituntut atas keberdosaan mereka untuk semuanya itu. Gitu. Jadi jangan pikir dia diberkati ketika dia kaya, enggak. Rasul Paulus itu orang kaya. Orang tuanya dari Giskala, dia itu orang dari Tarsus. Ada seorang filsuf Yunani bernama Strobo. Dia mengatakan bahwa orang yang sekolah di Tarsus itu adalah orang-orang kaya. Tetapi ketika dia mengenal Yesus, apa kata Rasul Paulus? Apa yang dilakukan Rasul Paulus ketika dia kenal Yesus? Dia meninggalkan semua itu sampai dia menjual tenda. Ini ya perkataan Rasul Paulus ya. Kita lihat apa kata Rasul Paulus. Kita baca dalam Filipi 3 ayat berapa ya, lupa saya lagi. Filipi 3 ayat 8 ya. Apa kata Rasul Paulus? Mulai dari ayat 7. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang ku anggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu ku anggap rugi, karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya itu. Oleh karena dialah, aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah
supaya aku memperoleh Kristus. Mm-mm. Jadi apa yang dianggap Rasul Paulus adalah kemuliaan dulu, ketika dia mengenal Kristus, dia menganggap semua itu sampah. Kekayaannya, kerabiannya, gelar-gelar yang dia punya, pendidikannya, itu Rasul Paulus anggap sampah ketika dia sudah mengenal Kristus. Karena tidak ada yang lebih besar dari apapun kecuali mengenal Kristus. Jadi pengenalan akan Kristus itu adalah kekayaan kita yang sejati. Makanya dikatakan kekayaan orang Kristen itu adalah perkenanan Allah di dalam Yesus Kristus. Bukan yang lain-lain. Masalah kita diberkati banyak uang, punya mobil, punya rumah, itu berkat-berkat nomor kesekian. Tapi berkat yang utama adalah kita mengenal Allah. Yeremia 9 ayat 24, Tuhan berkata, ia yang mengenal dan memahami bahwa akulah Tuhan yang penuh belas kasih, keadilan dan kebenaran, itulah yang kusukai. Jadi yang Tuhan sukai itu adalah ketika kita mengenal dan memahami Allah itu sebagai Allah yang penuh belas kasih, keadilan dan kebenaran. Dan itulah kekayaan kita. Baik. Orang punya banyak uang, punya banyak harta, punya banyak simpenan, tapi dia di luar Kristus itu nggak berguna. Untuk apa kamu punya seluruh hidup? Untuk apa kamu punya semua yang di dunia ini? Tetapi kalau kamu tidak punya hidup, sia-sia. Berapa lamalah kamu menikmati dunia ini? Paling lama 100 tahun. Tapi kekekalanmu itu selama-lamanya. Jadi mungkinkah kamu mengorbankan hidup yang kekal demi hidup yang fana sementara? Ini nasihat buat kamu yang meninggalkan Kristus. Jadi kalau kamu berpikir aku tinggalkan Yesuslah demi menikah sama anak jenderal. Saya tinggalkan Yesus demi jabatan. Saya tinggalkan Yesus demi pacar, demi cowok, demi cewek. Tinggalkan Yesus demi apa? Demi harta, demi kekayaan, demi jabatan, demi pamor, demi popularitas. Kalau kamu tinggalkan Kristus hanya demi itu semua, kamu sedang menjual emas demi seng yang berkarat. Apalah keuntunganmu menikmati semuanya itu tapi kamu tidak punya hidup. Penghiburanmu di dalam roh itu tidak ada. Gitu. Ya. Jadi jangan pernah jual Kristus demi apapun. Ya, oke. Tidak ada kekayaanmu selain Dia. Makasih ya Pak Elia buat itunya, Ya. sharingnya. Saya senang sharing sama Pak Elia. Makasih ya. Oke. Yeremia berapa tadi? Yeremia 9 ayat 23 dan 24 ya. Ya, silakan Jonathan. Shalom Kak Lia, selamat malam. Ya, salam, silakan. Ada yang mau ditanya? Tadi saya mau bertanya Kak Elia, cuman karena ada yang komen, mungkin Kak Elia bisa sharing nih ke teman-teman kita semua. Ada yang bilang gini nih komennya Kak Elia tadi, saya baca, Yesus itu nabi. Nah, bagaimana Kak Elia tanggapannya supaya teman-teman kita yang Kristen ini tidak memakai paham yang di luar Kristen menjadi paham pribadi mereka, tapi melupakan paham Kristen yang sebenarnya? Memang betul Yesus adalah nabi. Tapi Yesus bukan hanya nabi. Yesus memang nabi, tapi bukan hanya nabi. Kenapa Yesus nabi? Karena Yesus disebut sebagai Hamosia atau Sang Mesias. Mesias itu artinya apa? Yang diurapi. Yang diurapi itu siapa? Raja, imam, nabi. Jadi Yesus itu punya 3 gelar. Dia adalah raja, dia adalah imam, dia adalah nabi. Karangan aja itu. Itu cuma ditambahi cocok-cocok kologi aja itu. Oh enggak. Yesus adalah nabi, itu menggenapi janji Allah kepada Musa bahwa akan ada seperti Musa yang akan Tuhan bangkitkan. Kalau Musa adalah pembebas bangsa Israel dari Mesir, maka Yesus adalah nabi yang membebaskan manusia dari dosa. Kalau Musa, kenabian Musa membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Mesir, maka Yesus Kristus adalah nabi
yang membebaskan manusia dari perbudakan dosa. Yang kedua, raja. Daud adalah raja Yehuda, maka Kristus yang adalah tunas Daud adalah raja dari keturunan Yehuda yang dijanjikan. Yang ketiga, imam. Melkisedek adalah imam yang memberkati Abraham, maka keimamatan Kristus itu dari jalurnya Melkisedek, Ibrani 7. Yesus adalah nabi menurut tipologi Musa. Yesus adalah raja karena dia keturunan Raja Daud, dan dia adalah imam menurut peraturan Melkisedek. Maka Yesus adalah nabi, raja, imam, sehingga dia adalah yang diurapi, yaitu Mesias. Kalau berkata hanya nabi, itu sesat. Tapi kalau Yesus adalah nabi, ya dan amin. Karena dialah penggenapan dari apa yang difirmankan Allah kepada Musa dalam Ulangan. Gitu. Oke Kak Mel. Oh iya Kak, ini saya mau nanya satu lagi nih. Jadi di kalangan lingkungan saya yang Kristen itu sekarang mereka banyak yang mengikuti tentang yang namanya Kristen progresif. Jadi kalau Kak Elia sendiri pendapatnya bagaimana nih Kak? Takutnya ada beberapa mungkin teman-teman live kita yang mengimani dan mengikuti ajaran tersebut. Bagaimana menurut Kak Elia? Oke, Kristen progresif. Kristen progresif itu sesat. Ya. Kenapa saya katakan sesat? Kristen progresif itu adalah perkembangan yang lebih maju dari kekristenan liberal. Dan Kristen progresif ini berpikir bahwa ada keselamatan di luar Yesus Kristus. Itu akan bertentangan dengan Kisah Rasul 4 ayat 12. Bahwa tidak ada keselamatan di luar Yesus. Itu akan bertentangan dengan Yohanes 8 ayat 24, perkataan Yesus sendiri. Tuhan Yesus berkata, kalau kamu tidak percaya bahwa akulah dia, kamu akan mati dalam dosamu. Nah, orang-orang Kristen progresif yang adalah orang-orang liberal dan plural ini adalah orang-orang yang mengatakan bahwa di luar Yesus ada keselamatan. Dan itu sesat. Enak didengar telinga, tetapi membinasakan jiwa. Itu cara setan untuk menghibur orang agar tidak masuk kepada Kristus. Tapi ketika dia mati, dia akan binasa. Lebih baik ditegur ketika hidup, tapi mati dia masuk surga. Mati dia di dalam Tuhan. Daripada hidupnya dienak-enakin, tapi matinya dia terkejut masuk ke Tartarus. Jadi Kristen progresif itu bahaya. Ya. Benar sekali Kak. Apalagi sampai masuk ke gereja-gereja ini sekarang Kak. Banyak banget mereka yang mengikuti pengajaran tersebut. Betul, harus hati-hati. Nah, kamu, kalau di lingkunganmu banyak begitu, tidak bisa tidak, kamu harus jadi surat Kristus bagi mereka. Saya nggak bisa jangkau mereka, kamu yang harus jangkau mereka. Kamu datangi mereka, kamu rangkul mereka, kamu harus sadarkan bahwa Kristen progresif itu kekristenan yang sesat. Dengan argumentasi tadi. Dan kamu harus menjadi surat Kristus bagi mereka. Kamu harus menjadi Injil yang terbuka bagi mereka. Kalau kamu mengasihi Kristus, kamu pasti mengasihi jiwa-jiwa mereka agar mereka tidak tersesatkan. Itu tugasmu. Amin, amin. Oke, Jangan Kak. hanya amin, lakukan juga. Ya toh? Oke, siap Kak Elia. Terima kasih ya Kak atas ilmu dan sharingnya malam hari ini. Tuhan Iya. Yesus memberkati Kak. Harus dilakukan ya. Tapi jangan yang frontal-frontal begitu. Santai saja. Waktu itu berjalan. Ya, gitu. Oke. Jangan ikut Kristen progresif. Jangan ya dek ya. Jangan ikut. Ya. Jangan ya dek ya. Gak boleh. Itu sesat. Silakan Sejisov. Halo, Halo. iya, selamat malam semuanya, selamat malam Kak Elia. Sebenarnya aku mau sharing sih, ada beberapa poin. Khususnya aku juga salah satu orang yang berangkat dari teologi ya. Saat ini memang udah graduate ya, jadi secara status aku sarjana teologi. Tapi ada beberapa poin yang menjadi ketakutanku
yang menjadikan aku sekarang masuk ke dunia sekuler. Sekuler itu artinya bisnis, saya lebih berbisnis sekarang. Ketakutanku yang pertama satu, firman Tuhan itu kan pedang bermata dua. Dan aku sangat lemah sekali untuk konsisten. Aku sangat mungkin kalau dikategorikan bisa public speakingnya oke, berkhotbah oke, ya oke lah. Tapi ada tuntutan menjadi pengajar, ada tuntutan jadi jemaat ya. Kira-kira ketakutan seperti itu masuk akal nggak sih? Aduh. Ntar ya, kita buka ayatnya ya. Siap. Oke. Ya, kita lihat di dalam na 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 na. Nih. Nih, Efesus 5 ayat 22 sampai 33. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri, sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya. Istri itu harus tunduk kepada suami, dan suami itu harus tunduk kepada Kristus. Itu hubungan suami istri. Hubungan Allah dengan manusia itu juga disebut suami istri. Makanya di dalam Hosea, ketika Israel itu menyembah berhala, Tuhan berkata apa? Istriku telah berzina. Bahkan perkawinan anak domba mempelai perempuan adalah jemaat kita, jemaatnya. Dan Kristus adalah mempelai laki-laki anak domba. Jadi, bagaimana hubungan antara kita dengan Kristus? Kita sebagai jemaat mempelai perempuan, kita harus tunduk kepada mempelai laki-laki yang adalah Kristus. Nah, kamu bergelut dan bergumul masalah. Saya dituntut sebagai jemaat, saya dituntut sebagai pengajar. Ya, kamu diajar oleh Kristus dan kamu adalah jemaat bagi Kristus. Ingat, kamu mengajar itu bukan kamu atau saya, itu lebih hebat dari siapapun. Yes. Bagaimanapun, kita itu sama-sama jemaat di hadapan Allah. Meskipun saya berapologetika, saya nggak pernah menganggap diri saya lebih baik dari kalian. Jadi mengajar atau tidak mengajar, itu bukan hubunganmu dengan Allah, itu hubunganmu dengan sesamamu. Sebagai bentuk dari hukum yang utama yang adalah kasihi sesamamu. Kalau saya mengasihi kamu, saya akan mengajar kamu. Ketika saya mengajar kamu, saya melayani kamu. Dan dengan demikian saya melayani Allah. Ketika kamu mendengarkan saya, kamu melayani saya. Dengan demikian kamu melayani Allah. Oke. Jadi kamu nggak perlu bergumul dengan itu. Kalau memang kamu harus jadi pengajar atau pengkhotbah di gereja, kamu sedang melayani milik Tuhan. Milik Tuhan yang kamu layani untuk kamu pupuk di dalam panggilanmu, agar mereka bisa agar iman yang kamu tabur itu menjadi benih yang bertumbuh demi kemuliaan Allah kita, bukan kita sendiri. Yes, benar. Dan kalaupun kita jadi jemaat, kita mendengarkan apa yang ditabur dan kita bekerja untuk memupuk itu, untuk bertumbuh dan kembali lagi bagi kemuliaan Bapa kita, bukan kemuliaan kita. Karena Yesus tadi berkata bahwa buahmu itu yang memuliakan Bapamu. Betul. Cuma buah pengajar dan buah pendengar itu berbeda. Buah pengajar adalah benih yang ditabur, buah pendengar adalah benih yang dilakukan. Tapi baik yang ditabur dan yang dilakukan dan tumbuh bersama-sama itu tetap bagi kemuliaan Bapa. Itu tak akan mengurangi. Jadi tidak perlu bergumul. Oke.
Jadi oke, jadi itu first stepnya. Second stepnya itu sekarang karena aku udah fokus full time. Dulu pelayan mimbar juga pelayan musik. Sekarang aku udah full time tarik diri ke bisnis. Nah, cuma memang ketika berbisnis akhirnya namanya kita belajar 4 tahun kemudian hati kita serius melayani Tuhan meskipun bidangnya tidak di mimbar, akhirnya aku membawa ranah teologi ini ke sekulerku, ke bisnisku. Maksudnya contoh kayak melayani mereka dengan serius. Kadang ada pembicaraan-pembicaraan serius aku kasih poin-poin rohani misalnya kayak gitu. Penyampaiannya memang tidak harus menyembah Yesus tapi saya menyampaikannya bahwa seperti tadi dibilang dari buahnya lah akan terlihat kan kita mengasihi. Nah, apakah apakah gini, apakah cara yang saya ambil ini poin-poin pentingnya menurut aku ya. Karena aku punya ketakutan tersendiri itu dan aku udah berdamai. Sekarang aku ngambil bisnis, aku suka cita bahkan puji Tuhan ada beberapa berkat aku bisa sharing dengan para rekan-rekan pendeta, kemudian ada teman-teman yang membutuhkan. Jadi kayak lebih lebih senang hatinya di situ. Sebenarnya itu manipulasi diriku untuk penerimaanku saja, ataukah maksudnya oh melayani nggak harus di mimbar ya? It's okay, itu jalanku gitu. Atau gimana? Boleh nggak? Filipi 4 ayat 8. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, Iya. semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Iya. Kalau kamu melakukan itu kepada mungkin partner bisnismu, dengan demikian Anda memberkati orang lain, dengan Yes, iya. demikian Anda membagi kepada orang lain, itu pelayananmu. Iya, dan aku bahagia melakukannya. Ya, Serius, Bu. dan pelayanan itu tidak harus di mimbar. Karena gini, masalah di mimbar atau tidak di mimbar itu tidak hanya berbicara tentang panggilan, tetapi berbicara tentang passion dan kemampuan. Oke, oke. Ada 3, kemauan, kesempatan, dan kemampuan. Orang punya kemauan tapi tidak punya kesempatan dan kemampuan, nggak jadi. Oke. Dia punya kemampuan, dia punya kesempatan, tapi dia tidak punya kemauan, nggak jadi. Oke. Orang punya kemauan, dia punya kesempatan, tapi dia punya kemauan dan kemampuan, tapi tidak punya kesempatan, itu tidak jadi. Nah, jadi pelayanan itu melibatkan hal-hal itu. Oke, oke. Jadi kalaupun Anda sekarang profesi apapun deh, profesi mau Ya, pebisnis, ya, mau dokter, guru, apapun itu, anggaplah sekolah teologi yang kamu terima itu sebagai bekalmu agar dengan bekal itu Anda berjalan di dalam Tuhan. ya. Pengetahuan yang lebih. Nggak ada kok di Alkitab sekolah teologi wajib jadi ini, nggak ada. Tapi biarlah buah-buahmu itu tadi, itu mempermuliakan Bapamu dengan cara-cara apa? Filipi 4 ayat 8, yang benar, yang mulia, adil, suci, Ya. manis, sedap dan dengar, dan patut dipuji. Agar orang melihat buah kita itu, dan Tuhan dimuliakan di sana. Gitu. Boleh nggak satu lagi? Ya, silakan. Oke, jadi sebagai mantan anak teologi ya, anak kampus dulu, kita kan familiar dengan istilah PK ya. PK kalau kita pelayanan, akhirnya pelayanan mimbar tahu bahwa oh ini menjadi poin penting bagi beberapa pendeta. Akhirnya menjadi landasanku bahwa oh kalau mau uang, mau memberkati orang lain dengan uang ya harus bekerja. Nah, akhirnya mungkin landasan pikiran itu terbawa sampai sekarang. Aku ngomong jujur aja, aku sekarang lebih senang tidak ke gereja, tapi aku di rumah mendengarkan lagu Tuhan, aku bersaat teduh, aku berdoa kusyuk, bahkan sambil nyetir mobil juga aku sambil dengar lagu rohani, kadang bisa sampai sampai menangis, maksudnya sampai saking menghayatinya bahwa oh, Tuhan terima kasih atas berkat-Mu, sampai titik ini kau masih menjaga gitu. Tapi aku tidak senang pergi ke gereja. Kalau aku ke gereja mengumpat aja, contoh misalnya kayak pendeta ini, misalnya pendeta ini karena kita caci. Memang akhirnya lebih ngelihat ke personalnya ya. Melihatnya secara subjektif, harusnya kan kita melihatnya objektif kan. Itu lebih ke situ sih sekarang. Jadi aku sekarang lebih vakum ke gereja, tapi kalau hubungan intens aku tetap lakukan.
Nggak Waduh, bisa. nggak bisa ya? Oke. Kamu ke gereja itu bukan untuk penyembahan-penyembahan biasanya ya. Kamu bersatu Oke. dengan tubuh dan darah Kristus Oke. di dalam jemaatnya. Kalau kita meninggalkan penulis surat Ibrani menasehati, jangan kamu biasakan untuk menghindari pertemuan-pertemuan jemaat. Oke. Oke. Jadi kita itu memang kadangkala kita tersandung oleh karena oknum tertentu yang membuat kita itu ya nggak mau. Tapi bukan itu yang kita pandang. Masa kamu meniadakan hubunganmu dengan Allah? Masa kamu mendampakkan hubunganmu dengan Allah karena kesalahan manusia? Oke. Itu penghinaan kepada Allah. Iya, iya. Kamu buat dia bersalah untuk kesalahan yang dia tidak berbuat. Tapi hanya karena kesalahan orang yang mengaku mengikuti dia. Itu amoral kepada Allah. Iya, Jadi merendahkan sekali. kalau Anda mengaku mengasihi Allah, kasihilah dia dengan segenap hatimu dan akal budimu, muliakan dia di dalam praktik imanmu, pergi ke gereja. Dimanapun gerejamu, bersekutu dengan mereka, bersatu dengan Kristus, melalui perjamuan kudus, penyembahan yang bersama-sama. Kamu harus lakukan itu. Karena kalau sendiri-sendiri tidak ada deklarasi iman di sana. Dan kita nggak tahu sejauh apa pertumbuhan iman. Mungkin saja dari orang-orang yang datang ke gereja kita bisa dengar kesaksian, kita bisa dengar khotbah yang membangun, yang dengan itu kita dibangun olehnya, yang dengan itu kita bertumbuh bersama dengan mereka, yang dengan itu kita tahu mana membutuhkan, mana tidak membutuhkan. Gitu. Kalau masalah PK-PK itu, kalau ada pendeta itu patokkan PK-nya sekian-sekian, itu pendeta nggak benar. Iya. Itu lebih ke internal sih sebenarnya. Kalau orang luar kayaknya kurang paham itu ya sebenarnya ya. Enggak, memang begitu. Oh, oke, oke. Hamba Tuhan, ya pelayan Tuhan itu 2 Korintus 9 ayat 7. Pelayan kita itu harus memberi menurut kerelaan hati. Iya, iya. Maka Kita harus memberi. hamba Tuhan itu juga harus menerima dengan kerelaan hati. Tetapi jemaat pun harus memerhatikan hamba Tuhan. Betul. Rasul Paulus itu menasehati Timotius, mengatakan bahwa kamu harus memperhatikan hamba Tuhan dan menghormati mereka. Jadi jangan dengan hamba Tuhan tuh nggak boleh patok-patok PK, lalu jemaat itu nggak mau kasih, lalu nggak peduli. Udah bodo amat lah, kamu berdosa di situ. Iya, iya. Gitu loh. Jadi semua itu tentang relasi yang di dalam kasih. Jangan kayak ada yang lain Oke. dikasihnya cuma sekian lalu nggak mau Oh, nggak mau datang itu lagi. sering sekali. Dikasihnya sekian Iya, nggak itu iya. nggak boleh yang begitu. Iya, iya. Kamu Itu melayani Allah tamparan, bukan melayani Mammon. itu tamparan sekali sih. Pengalaman lapangan soalnya. Oke, thank you lah. Saya sangat terberkati. Thank you, thank you. Salam buat semuanya. Salam. Oke, Thank you. Tuhan berkati ya. Silakan Nana Jara. Halo? Ya, shalom, silakan. Kak, pertanyaan dari saya yang pertama itu masih tetap di pekerjaan kasih karunia. Jadi di sini yang saya mau pertanyakan itu pekerjaan kasih karunia itu berupa apa-apa saja, Kakak? Oke, dasar ayat yang kamu ambil di mana? Saya tidak baca sih, Kak, di Alkitab, cuma mendengarkan saja bahwa kasih karunia itu banyak. Jadi saya mempertanyakan beberapa sih berupa-rupa apa saja pekerjaan kasih karunia itu. Oke, ya kita baca di dalam saya buat ayatnya dulu ya. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 10 dikatakan begini. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua, tetapi bukannya aku,
melainkan kasih karunia Allah menyertai aku. Pekerjaan kasih karunia itu kan belas kasihnya Allah. Dan pekerjaan kasih karunia itu sebenarnya adalah apa yang kita kerjakan untuk meresponi belas kasih itu. Belas kasih dan akibat belas kasihnya Allah itu apa? Keselamatan. Oleh karena iman kamu diselamatkan. Oleh karena kasih karunia kamu diselamatkan. Ya. Nah, di dalam meresponi keselamatan itu kita harus bekerja. Makanya ayat Alkitab berkata, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar. Jadi pekerjaan kasih karunia itu meliputi semua buah-buah hidup yang kita dapatkan dan yang kita lakukan untuk meresponi belas kasih itu. Jadi itu tidak terbatas pada poin-poin tertentu, A, B, C, enggak. Semua hal yang ada dalam hidup kita. Jadi pekerjaan kasih karunia itu adalah tentang apa? Meresponi belas kasih Allah itu dengan buah-buah yang memuliakan Dia sebagai pemberi kasih karunia. Jadi hubungannya itu melingkar. Allah dengan belas kasihnya memberikan kasih karunia kepada kita, yaitu keselamatan. Dan kita yang menerima keselamatan itu bekerja di dalam kasih karunia-Nya itu sebagai syukur kita bagi kemuliaannya Dia. Jadi ketika kita bersyukur kepada Dia dan bekerja atas keselamatan itu, di dalam keselamatan itu namanya dipermuliakan dan Dia terus mengaliri kasih-Nya. Nah, itulah relasi tadi. Karena kekristenan itu adalah relasi. Relasinya apa? Kasih. Allah mengasihi manusia dengan memberi kasih karunia. Maka manusia meresponi kasih karunia itu dengan apa? Relasi syukur kepada Allah. Memuliakan Allah melalui buah-buahnya mereka. Karena buah itu bagi kemuliaan Dia. Jadi dari Dia, untuk Dia, dan kembali lagi kepada Dia. Gitu. Ya. Oke, baik Kak. Jadi dari tadi saya tangkap itu Kakak ini buah-buah itu bagaimana Kakak? Maksudnya seperti apa buah-buah rohnya itu? Bukan buah-buah roh, tapi buah-buah hidup. Itu Buah-buah seperti hidupnya ya apa yang Kak? baik. Ya, semua perbuatan baik yang kamu lakukan. Kamu kesetiaan, kelemah lembutan, kebenaran, kecintaanmu pada kebenaran, tidak membenci, tidak mencaci, ya, tidak suka marah-marah, tidak berbuat hal-hal yang kotor, tidak munafik, ya, tidak melakukan hal-hal yang najis, ya. Itu kita menghentikan semuanya itu adalah sebagai bentuk pekerjaan kita di dalam kasih karunia tadi, keselamatan tadi. Misalnya, saya kasih kamu pena ini, saya kasih kamu. Lalu sebagai ucapan syukurmu kepada saya karena kamu telah menerima ini, kamu bekerja yang baik. Kamu melakukan hal-hal yang baik. Untuk apa? Syukurmu kepada apa yang telah kamu terima. Itu. Jadi buah-buah hidup itu adalah buah-buah baik yang mendatangkan kemuliaan bagi Allah. Kalau itu tidak mendatangkan kemuliaan bagi Bapa, itu nggak berarti. Nah, kemuliaan bagi Bapa itu hanya akan terjadi kalau kamu mengakui anaknya. Karena barang siapa yang menerima anak, ia menerima Bapa. Siapa menyangkal anak, ia menyangkal Bapa. Gitu. Jadi buah kehidupan dan buah-buah roh itu beda ya Kak? Ya, buah-buah roh itu kan lebih kepada orang-orang yang diurapi oleh Roh Kudus. Ya, kalau buah-buah hidup itu lebih kepada secara praktikal apa yang kamu lakukan dalam segala aspek dalam hidup. Gitu. Jadi ketika seseorang yang sudah diurapi oleh Roh Kudus, itu buah-buah rohnya berupa apa-apa saja Kakak? Ya, itu banyak kasih, sukacita, penguasaan diri, kelemah lembutan. Kita harus punya itu semua. Nah, kita mengaku kita diurapi Roh Kudus, kita mengaku kita percaya Yesus, tapi mulut kita selalu mengumpat, mulut kita selalu kasar, kita nggak bisa kuasai diri,
kita selalu seperti orang-orang yang nggak jelas, misalnya seperti orang yang tidak punya pengharapan, yang begitu tuh enggak bisa gitu. Jadi gini Kak, ada hamba Tuhan, eh, dia memang diurapi Tuhan, tetapi dari awal itu seturut dengan kehendak Tuhan. Tapi makin hari dia keluar dari kebenaran itu. Tetapi di sini yang saya bingung, itu sudah berlanjut sejak lama, tetapi kenapa Tuhan tidak menegur dia begitu supaya sadar? Karena banyak Kamu orang tahu yang telah dari mana sesat. Tuhan tidak menegur dia? Karena saya lihat hidupnya ya masih enak-enak lah. Tuhan menegur itu tidak seperti apa yang kamu pikir. Pikiran Allah itu lebih daripada pikiran kita. Jadi Tuhan itu bekerja di dalam kedaulatannya. Jadi jangan katakan Tuhan nggak tegur dia. Tuhan pasti sudah tegur dia melalui orang-orang yang meresponi dia, orang-orang yang speak up tentang dia, ayat Alkitab yang menegur dia. Tapi kalau dia memilih untuk tetap di dalam kesesatan itu, ya itu urusannya dia. Gitu. Berarti dia bebal. Saya sedikit geram ya kakak, soalnya banyak orang yang sudah tersesat. Karena dia keluar dari kebenaran itu dan memanggil jiwa-jiwa, tetapi itu disesatkan semua. Seperti itu Kak. Jadi saya bilang, kok Tuhan tidak tegur dia ya? Kok Tuhan tidak kasih teguran yang berat begitu supaya dia itu sadar? Kasihan loh, banyak orang-orang yang sudah tersesat ini. Ya, ada yang Tuhan izinkan itu terjadi karena segala sesuatu ada waktunya. Gitu. Kalau sampai sekarang Tuhan izinkan itu terjadi, itu ada maksudnya. Kita nggak bisa Karena mengulangi. pengajarannya itu lebih ke kesesatan kayak Baal begitulah Kak, penyembahan-penyembahan berhala gitu. Iya. Kayak Segala sesuatu ada waktunya. Kita tunggu saja. lebih mengutamakan kayak adat istiadat begitu, lebih kental dengan itu dibanding kebenaran Tuhannya. Ya, semua ada waktunya. Jadi nggak perlu pusing dengan itu. Yang penting kita sudah beritahu kebenaran. Titus 3 ayat 10 mengatakan, 1-2 kali orang kau nasihati dan dia tidak mau dengar, tinggalkan dia. Selebihnya urusan Tuhan. Tuhan mau bawa kemana, itu kuasanya dia. Gitu. Oke Kak, terus ini pertanyaan yang terakhir Kak. Saya pernah dengar tentang pekerjaan kasih karunia itu dia bernubuat. Nah itu seperti apa Kakak? Bernubuat itu maksudnya kayak gimana gitu? Nubuatan itu sudah selesai, sudah berakhir. Kitab suci sudah selesai. Nggak ada lagi nubuatan-nubuatan. Udah berhenti. Kayak dia bisa mengetahui hal-hal yang akan terjadi ke depannya gitu. Entah Saya lewat tidak mau mimpi. percaya yang begitu-begitu. Alkitab itu sudah cukup untuk menegur manusia. Kadang ada orang yang meramal-meramal, coba-coba cari tahu itu. Orang-orang yang saya nggak tahu itu maksudnya apa. Itu hanya memuliakan diri mereka sendiri. Jadi orang-orang yang ngomong, Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan mengatakan kepada saya, itu orang yang meninggikan dirinya. Tuhan mengatakan kepada saya, Tuhan menyampaikan kepada saya. Seakan-akan dia itu adalah nabi yang baru. Ya, itu orang-orang yang sombong yang begitu. Semua itu harus berdasarkan. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala yang tulisan yang diilhamkan oleh Allah bermanfaat untuk mengajar dan menyatakan kesalahan. Jadi ini yang menjadi indikator kita untuk apa? Untuk bertobat, berubah dan menyatakan kebenaran. Jadi jangan ditambah-tambahi. Tuhan berbicara kepada saya, Tuhan menyampaikan kepada saya, Tuhan begini-begini. Kamu siapa? Itu kesombongan iman. Itu nggak ada yang begitu-begitu. Alkitab sudah cukup, final dan selesai. Oke Kak, terus kalau seseorang yang kayak di apa ya, diurapi Tuhan gitu,
kasih tahu begitu untuk oh ya kamu harus menegur orang ini. Itu gimana? Harus dengan cara apa begitu? Supaya ketika orang itu dia tidak tersinggung dengan kesalahannya. Ya tegur dengan lemah lembut. Tegur dengan lemah lembut dan dengan menggunakan hati nurani. Ya jangan kamu menegur seperti memaki atau mencaci dan menghina, itu nggak boleh. Tapi kamu harus tegur dengan hati nuranimu dan dengan motivasi yang benar. Gitu. Jadi kayak gini Kak, bagaimana ya cara ngomongnya? Kayak mempunyai satu pekerjaan begitu dari Tuhan untuk memberitahukan kebenaran tentang Yesus itu kepada orang-orang yang memang Kristen, tetapi mereka tidak mengenal baik maupun bapa dan anaknya begitu. Jadi kita mewartakan kebenaran itu tuh bagaimana supaya tidak seperti orang yang sombong atau mengangkat-angkat diri bahwa oh ya saya Tidak ada yang sombong kalau narasi kita nggak sombong. Jadi sampaikan saja sebagaimana kamu menginjil kepada orang. Masalah mereka dengar tidak dengar itu urusan mereka. Kamu sampaikan yang benar itu seperti apa. Bapak itu seperti ini, anak seperti ini, pengajar yang benar sampaikan. Tentu dengan cara-cara yang etis, dengan cara-cara yang bermoral. Bukan dengan cara-cara yang menghina, mencaci, memaki, itu nggak boleh. Ya, jadi lakukan saja pekerjaan kita. Semua itu tergantung motivasi. Kalau motivasi kita merasa paling hebat, motivasi kita merasa paling wah saya paling oke, itu kelihatan dari apa yang dinarasikan. Tapi kalau memang narasinya itu ingin membawa orang ini kepada kebenaran, itu akan baik metodenya, itu akan benar cara yang akan disampaikan. Begitu. Tidak perlu terlalu pusing dengan hal seperti itu. Mereka kamu mau dengar silahkan, kamu tidak mau dengar itu urusanmu. Yang penting kebenaran dan berita itu telah disampaikan bagi mereka. Mereka punya hati nurani dan punya akal budi untuk memikirkan mana yang benar, mana yang tidak benar.